Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Faturrahman, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Elektro, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik antarmuka komunikasi USB. Pembahasan kita kali ini yaitu pengertian, sejarah perkembangan USB, cara atau model transfer data pada USB, transaksi pada USB, dan sistem arsitektur pada USB. Pengertian: USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antar komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, dan bahkan dapat juga digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin produksi industri. Teknologi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan sebagai standar untuk pengisian baterai untuk sebuah ponsel dan peralatan elektronik lainnya. Sejarah dan perkembangan USB. USB memiliki 3 generasi, yaitu 1.0, 2.0, dan 3.0. Tapi yang sering kita temui yaitu yang seperti ini, yang biasa seperti USB mouse ataupun keyboard, dan yang seperti ini, seperti charger HP. Untuk USB yang 1.0 dirilis pada tahun 1996 pada bulan Januari. Spesifikasi rata-ratanya yaitu 1,5 MB per second pada low bandwidth dan 12 MB per second pada full bandwidth. Belum dapat diperpanjang atau dihubungkan dengan hub USB. Kemudian rilislah pada tahun 1998 USB 1.1 untuk memperbaiki kekurangan dari USB 1.0, yaitu dapat diperpanjang dan dapat juga digunakan sebagai hub USB. Kelebihannya kecepatannya tinggi, karena pada waktu itu inilah USB generasi pertama. Kekurangannya belum bisa diperpanjang atau dihubungkan ke hub USB, namun sudah diperbaiki ketika USB 1.1 dirilis. Kemudian USB 2.0 dirilis pada April tahun 2000, menambahkan bandwidth hingga 480 MB per second, disebut sebagai high speed dengan hasil modifikasi dari Engineering Change Notice atau ECN. Beberapa kemampuan yang ditambahkan oleh ECN dapat dilihat langsung di webnya. Kelebihannya sebagai media penyimpanan yang portable, kecepatannya lebih tinggi dari USB 1.0 hingga mencapai 480 MB per second dan juga didukung oleh sistem operasi Windows XP pada masanya. Kekurangannya, kecepatannya masih kalah dengan USB 3.0 dan juga butuh kabel cukup panjang untuk menjaga kecepatan transfer data agar tetap akurat. Kemudian ada USB 3.0 disebut sebagai Super Speed Bus, terdiri dari 4 kriteria kecepatan transfer, yaitu 5 GB per second, 4 GB per second, 3,2 GB per second, dan 0,4 GB atau 400 Mbps per second. Namun pada kenyataannya berbeda, karena konsep awal ini juga harus dipengaruhi dengan hardware yang mendukung seperti perangkat Super Speed yang ada pada hard disk Buffalo dan Western Digital, tetapi kecepatan transfernya hanya 100 Mbps. SSD jauh lebih cepat dengan 250 Mbps. SSD pertama dengan USB 3.0 dan kecepatan di atas 300 Mbps telah diumumkan dan direncanakan akan dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2014 kemarin. Cara atau model transfer data pada USB. Pada USB dapat kita peroleh 4 model atau cara transfer informasi data pada USB yang digunakan untuk komunikasi dengan komputer, yaitu ada control transfer, bulk transfer, interrupt transfer, dan asynchronous transfer. Untuk control transfer yaitu jenis transfer yang digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Kemudian ada bulk transfer. Bulk transfer ini adalah transfer data dalam jumlah yang cukup besar yang ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya ada pada printer. Kemudian ada interrupt transfer. Interrupt transfer ini transfer yang biasa digunakan pada mouse
dalam jumlah yang kecil kayak mouse dan keyboard. Kemudian ada asynchronous transfer. Asynchronous transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Kemudian ada transaksi data pada USB. Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 paket informasi, yaitu token paket, data paket, dan hard disk dan handshake paket. Token paket yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host, data paket yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat lainnya, dan handshake paket yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya pengiriman paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer maupun sebaliknya jika ada terjadi kesalahan saat transaksi data berlangsung. Kemudian ada sistem arsitektur USB. USB dikendalikan oleh host, dapat beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalamatan 7 bit tersebutlah USB dapat mendukung hingga 127 paket perangkat sekaligus. Kabel yang digunakan terdiri dari 4 wire yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator. Dari 4 wire tersebutlah terdiri dari 2 kabel wire adalah sumber daya listrik 5 volt dan ground, sedangkan 2 lagi berbentuk twisted pair yang digunakan untuk transmisi data. Dan inilah logo USB yang biasa kita lihat. Ini salah satu arsitektur USB-nya. Referensi saya mungkin bisa kunjungi web ini untuk lebih jelasnya. Kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, ada teknikelektronika.com, topologiblogspot.com, dan ernifitriani.wordpress.com. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada yang keliru mohon diluruskan atau ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.